Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, aktor Randy Kajarnet dikabarkan terciduk selingkuh lagi. Kabar itu menjadi bola liar yang panas diperbincangkan di media sosial setelah beredar foto Randy bersama seorang wanita bernama Bella Lopulisa yang diduga selingkuhan barunya. Kabarnya Randy dan Bella Lopulisa adalah teman satu tempat ibadah. Namun diduga hubungan mereka berlanjut ke episode cinta terlarang. Disebut cinta terlarang karena Randy masih terikat pernikahan dengan artis peran Lady Nayoan. Lantas, apa kata Lady Nayoan terkait isu perselingkuhan Randy dengan wanita bernama Bella Lopulisa? Di Instagramnya, Lady tak memposting curhatan seperti saat suaminya terciduk selingkuh dengan Shana Sadika, istri JJ Govinda, yang tak lain adalah adik Raffi Ahmad. Mungkin Lady belum mengetahui atau memergoki perselingkuhan suaminya. Atau bisa jadi Lady Nayoan syok dan malu dengan perbuatan suaminya yang kembali menodai pernikahan mereka. Mengapa Randy Kajarnet tidak kapok melakukan praktek selingkuh? Padahal 2 tahun lalu di depan Lady Nayoan dan puluhan awak media, Randy yang sempat bucin pada istri JJ Govinda hingga membuat tato bergambar wajah Shanas di punggungnya. Kemudian mengaku telah menjalani pertobatan dan ingin menjadi suami setia. Hatinya luas. Nggak tahu deh luas makanya, maaf ya luas. Buat aku sendiri sih kejadian ini kena musibah segala macam itu udah cukup ya. Dan ya satu ya lebih dekat lagi sama Tuhan, ke gereja, semua ibadah, pelayanan juga. Terus juga puji Tuhan juga dekat akhirnya punya circle yang lebih sehat, lebih baik. Pasca mengalami kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek pada 31 Juli 2023, pasangan Randy dan Lady yang sedang menjalani sidang perceraian sepakat memutuskan untuk rujuk. Lady mencabut gugatan cerainya karena ia percaya pada janji setia Randy yang tak akan jatuh di kubangan perselingkuhan untuk kali kedua. Proses rujuk mereka pun didukung oleh pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan yang membantu biaya pengobatan Lady Nayoan pasca kecelakaan. Senang banget lah, maksudnya kita juga punya kesempatan buat mulai keluarga lagi, terus bikin fondasi keluarga juga yang lebih baik. Sebelumnya saya nggak punya alasan ya, saya bilang kan saya nggak punya alasan gitu untuk bertahan gitu. Jadi ya Tuhan jawabnya berlimpah-limpah. Kalau Tuhan udah ngizinin, Tuhan udah kasih anugerahnya, udah kasih karunia-Nya, pasti gue bakal dimaafin. Pasti semuanya akan balik. Tapi kalau emang misalnya belum, ya udah. Mirisnya, janji setia Randy hanya di bibir saja. Hatinya masih terbuka lebar untuk cinta yang lain. Kesetiaan Randy tidak bertahan lama. Saat kembali eksis syuting FTV, rajin ibadah sendiri tanpa didampingi istri, Randy kembali tergoda oleh pesona wanita idaman lain. Apakah mungkin Lady Nayoan masih mau memaafkan Randy Kajarnet jika terbukti suaminya selingkuh lagi? Semua jawabnya memang nggak ada yang memaksakan. Oh kamu harus A, kamu harus B, nggak ada gitu. Semuanya puji Tuhan berdoanya sama gitu. Apa yang ada damai sejahtera di Lady itu yang Lady ambil keputusan, dan puji Tuhan gitu. Aku doa, aku tanya sama Tuhan, aku minta Tuhan apa yang Tuhan mau, yang ada damai sejahtera. Ya udah yang itu yang aku ambil gitu. Jadi bukan maunya aku tapi maunya Tuhan. Lima hari belakangan ini, nama Erika Carlina menjadi pembahasan di semua platform media, terutama media sosial. Namanya diperbincangkan karena membongkar aib diri sendiri, sungguh sangat disayangkan. Meski gaya hidup bebas tidak dibenarkan dan tidak patut ditiru,
Tapi simpati terus mengalir untuk Erika Carlina. Berita kehamilannya yang menjadi buah bibir beberapa hari ini termasuk dari sederet artis-artis ternama. Seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang dirasakan Erika sekarang. Harga dirinya hancur tatkala dirinya sendiri yang mengumbar aib memalukan. Mereguk madu asmara tanpa ikatan yang sah dengan laki-laki yang diduga DJ Panda hingga berbadan dua, namun Erika harus menjalani kehamilan sendiri dan harus siap melahirkan buah hatinya di luar pernikahan. Sejatinya tak ada wanita yang ingin dinistakan sedemikian rupa, namun hidup dan kehidupan memiliki hukum kausalitas. Tak ada sebab tanpa akibat, tak ada asap bila tak ada api. Dari awal aku udah tahu ini kesalahan aku ya. Aku juga menyadari aku banyak banget buat dosa sih. Dan aku bilang ini kesalahan yang paling paling besarnya aku lah, Om. Aku nggak mau lepas dari tanggung jawab aja gitu. Gue nggak cocok sama orang ini, terus mau apa? Mau diapain? Dan Mbak R-nya kasihan ininya. Nyalain ke aku. Hidupnya dia berhak untuk memilih. Hobi dugem hingga mendapat julukan Queen of Party memang cocok disematkan pada Erika Carlina. Sebagai manusia biasa, Erika bisa hilaf hingga membuat dosa. Konsekuensinya, Erika sudah siap menerima hujatan masyarakat dari berbagai penjuru di Indonesia. Tetapi bukan lantas Erika patut diejek atau dipermalukan. Apalagi yang mempermalukan Erika bukan perempuan yang lebih baik dari dirinya. Sebut saja DJ Natalie Holscher yang digeruduk netizen setelah kolaps dengan DJ Panda sambil memparodikan ibu hamil. Natalie dan DJ Panda dituding netizen menyindir Erika yang pernah mendampingi DJ Panda saat menjadi disc jockey. Padahal Erika sudah ingin hidup tenang menjelang persalinan. Gara-gara melihat parodi yang tersebar di dunia maya membuat Erika stres berat hingga mengancam kehamilannya. Membuat DJ Bravi murka. Tak mau tinggal diam, Reza Arab, Yonglex, Pujian dan Rahel V-nya terus membombardir DJ Panda dan mantan istri Sule itu lewat postingan mereka di media sosial plus melakukan klarifikasi langsung di depan sejumlah wartawan. Ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi, tidak objektif kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia nggak pernah berurusan sama siapapun, even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys.